Kanker hati umumnya dikarenakan oleh virus hepatitis B dan ini sudah ada vaksinnya. Simak penjelasan mengenai hepatitis B dan vaksin hepatitis B. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Nah, buat kamu yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa ya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, karena saya akan terus update info kesehatan yang penting dan menarik buat teman-teman ketahui. Nah, yang kali ini saya mau membahas mengenai hepatitis B. Nah, jadi hepatitis B ini adalah kelainan hati, infeksi hati yang dikarenakan oleh virus hepatitis B. Nah, virus hepatitis B ini bisa mengenai anak maupun dewasa. Nah, kalau yang terkena dewasa umumnya terjadi keradangan akut pada hatinya. Nah, gejalanya antara lain demam, mual muntah, kuning, ya kemudian bisa diare. Nah, namun jika terkena pada anak atau pada bayi, maka umumnya bisa mengakibatkan penyakit kronis yang bisa mengakibatkan kelainan hati, sirosis hati, kemudian kanker hati. Nah, jadi cukup berbahaya ya. Hepatitis B ini menularnya lewat cairan tubuh atau darah. Jadi bisa ditularkan dari ibu ke anak, ibu hamil ya, ke anaknya, bisa juga ditularkan karena hubungan seksual, bisa juga karena penggunaan jarum suntik yang bersamaan atau tertusuk jarum bekas. Nah, untuk di Indonesia, semenjak tahun 1997, setiap bayi yang baru lahir pasti mendapatkan dosis pertama hepatitis B. Jadi baik di bidan maupun di rumah sakit, memang pemerintah sudah mewajibkan setiap bayi yang baru lahir mendapatkan imunisasi hepatitis B. Nah, tapi jangan sampai tidak dilengkapi ya, karena untuk mendapatkan perlindungan yang optimal ada 3 dosis yang diperlukan. Jadi pada saat pertama kali diberikan, kemudian selang 1 bulan setelahnya, kemudian selang 6 bulan setelahnya. Mungkin pada beberapa anak bisa juga diberikan hepatitis B sebanyak 4 kali. Nah, tapi itu tidak perlu khawatir ya, karena dalam vaksin itu tidak ada yang namanya overdose. Nah, jadi justru akan lebih memberikan pelindungan terhadap hepatitis B. Nah, kenapa bisa sampai 4 pada anak-anak? Hal ini mungkin dikarenakan ada beberapa vaksin yang di dalam satu vaksin itu terdapat beberapa jenis vaksin yang lainnya. Nah, jadi untuk mempermudah penyuntikan, dokter akan memberikan vaksin itu. Jadi contohnya misalnya DPT, HIV, Hep B, polio itu ada yang dalam 1 kali injeksi sudah meliputi yang tadi saya sebutkan ya. Nah, jadi itu akan sangat mempermudah untuk dokternya, tidak perlu banyak-banyak menyuntikkan, dan juga untuk anaknya tidak perlu disuntik berkali-kali. Kalau dewasa pemberiannya pun juga 3 kali ya, dengan jarak yang tadi 0, 1, dan 6. Kalau pada anak-anak pemberiannya saat lahir, kemudian 2 bulan, kemudian 3 bulan, kemudian 6 sampai 18 bulan. Hal apa yang bisa terjadi setelah divaksin? Yang paling sering itu adalah nyeri di daerah disuntik, dan bisa juga timbul demam ya. Namun umumnya reaksi itu akan hilang setelah 2-3 hari. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Nah, setelah pemberian sebanyak 3 kali, maka teman-teman bisa mencek antibodi yang terbentuk dari vaksinasi tersebut. Jadi, yang diperiksa adalah anti-HBS-nya. Nah, antibodi ini mungkin bisa turun pada beberapa orang setelah 15 tahun. Nah, jadi setelah 15 tahun mungkin perlu dilakukan
pemberian vaksin ulangan. Nah, jadi buat teman-teman dipastikan dicek ya, apakah anti HBS-nya masih tetap tinggi titernya atau tidak. Oke, sekian info dari saya. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian share video ini ya. Dan juga komen-komen ya di video ini yang mau nanya tentang apapun, tentang vaksin atau tentang penyakit apapun, silakan komen di kolom komentar. Dadah!